Oke, Bapak Ibu izin seperti tadi yang saya bilang kita 10.10 mulai. Ini waktu sudah menunjukkan 10.10 sambil menunggu sepertinya teman-teman yang lain untuk bergabung di sini. Izin saya memulai untuk acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semuanya. Yang pertama dan yang utama adalah kita panjatkan sejagat puja, selangit puji, ke Zat Ilahi Robbi, Allah Rabbul Ijati untuk segala nikmatnya, karunia-Nya. Akhirnya kita bisa berkumpul walaupun secara virtual di acara Mimbar Ilmiah yang temanya pada hari ini adalah Zero Carbon for Sustainability. Oke, salawat bersalam tak lupa terus limpahkan kepada junjungan kita semua Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiat dan insya Allah kepada kita selaku umatnya. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, Prof. Budi Purwoko. Yang kami hormati Ibu Koordinator Program Studi S2 Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, Ibu Neni Mariana MSc PhD, Ibu moderator kita pada hari ini sekaligus dosen pengampu juga di S2 Pendidikan Dasar, Ibu Dr. Nurul Istighfaro MPD. Dan ini yang ditunggu-tunggu, ada siapa ya kok tumben hari ini bukan dosen, biasanya mimbar ilmu isinya dosen. Hari ini kita kedatangan tamu, insya Allah ini luar biasa sekali. Ada, saya manggilnya Kak saja ya, ada Kak Rima Ginanjar yang sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja teman-teman seperti biasa, mari kita awali acara hari ini dengan membuka secara bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, kalau kita sudah datang harus ada yang menyambut ya. Nah, seperti biasa karena ini acaranya S2 Pendidikan Dasar, maka sambutan pertama akan langsung disampaikan oleh Koordinator Program Studi kita, Ibu Neni Mariana, MSc, PhD, waktu dan tempat disilahkan. Oh, Ibu Neni sepertinya masih. Silakan Bu Neni. Ya, mohon maaf. Terima kasih Pak Zainal. Halo Bu Rima. Udah lama ya nggak ketemu, ketemu virtual. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Budi Purwoko MPD. Saya Bu Neni suaranya terputus-putus Bu Neni. Oke, sepertinya Bu Neni sedang terkendala ini ya, terkendala sinyal. Halo, ya. Sekarang ada. Mohon Ya tadi Bu maaf. Neni hilang. Apa gara-gara akhir bulan Bu Neni? Nggak tahu. Ya, mohon maaf ya Allah, saya Ya, ulang. bisa diulang mungkin Bu Neni silahkan. Oke, mohon maaf. Baik, yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, Bapak Profesor Dr. Budi Purwoko MPD. Terima kasih sudah hadir, Bapak. Yang saya hormati dan sayangi Ibu Rima Ginanjar. Alhamdulillah jumpa lagi secara virtual setelah sekian berapa tahun ya kita nggak ketemu ya. Oke, terus yang saya hormati moderator kita Ibu Dr. Nurul Istighfaro MPD dan Pak Zainal Abidin MPD yang selaku MC di kegiatan hari ini serta seluruh mahasiswa S2 Dikdas yang saya sayangi. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dan berkumpul kembali dalam rangka mimbar ilmiah. Mimbar ilmiah kita kali ini memang agak unik gitu ya karena ada tagihan IKU. Tagihan IKU dan Pak Wadek sudah senyum-senyum untuk bekerja sama prodi dengan perusahaan multinasional. Nah, kenapa saya pilih perusahaan dari Ibu Rima? Karena Bu Rima sangat apa ya, sangat cetar membahana, menyuarakan tentang zero carbon di bidang arsitektur. Hubungannya apa Bu sama pendidikan dasar? Oh banyak gitu ya. Kita punya mata kuliah etnopedagogi berkelanjutan yang terkait dengan sustainability dan ini bisa menjadi salah satu konteks yang bisa teman-teman bicarakan. Lalu kita punya mahasiswa S2 Dikdas ini mayoritas juga kepala sekolah, Bu Rima. Jadi bagaimana membangun gedung sekolah dengan dana BOS yang terbatas. Tapi
tetap memperhatikan sustainability gitu ya. Itu akan menjadi sebuah new insight yang cakep banget untuk diskusi ilmiah kita hari ini. Dan sekarang Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya perlu diketahui sedang melakukan pembangunan besar-besaran Bu Rima gitu ya. Jadi ada beberapa building yang sedang kita bangun. Yang lagi proses ini ada gedung S1 PGSD yang paling depan posisinya. Sebenarnya semua program apa namanya desain dan segala macamnya sudah jadi dan sedang proses pembangunan, tapi siapa tahu setelah mendengarkan new insight dari Bu Rima tentang zero carbon di bidang green architect, kita bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman baru untuk bisa kita implementasikan di institusi kita masing-masing. Begitu Bapak Ibu harapan saya. Jadi S2 Dikdas membuka peluang untuk memberikan konteks-konteks yang bervariasi. Tunggu konteks berikutnya dari Bu Nurul, kayaknya kerjasama dengan hospital ya Bu Nurul. Dan beberapa dosen home base kami juga sedang mengupayakan kerjasama dengan beberapa instansi BUMN dan BUMD. Baik, ini adalah sebuah apa namanya upaya untuk memunculkan, mengimplementasikan visi dari S2 Dikdas sebagai program studi yang memberikan pendekatan interdisipliner gitu ya dan multidisiplin sehingga kita belajar sebagai pendidik di sekolah dasar maupun di pendidikan dasar tidak hanya tentang pedagogi tapi juga tentang bagaimana sebagai guru kita juga aware terhadap lingkungan, kita juga tahu bagaimana sistem pembangunan bangunan yang bisa tetap menjaga kelestarian lingkungan karena sesungguhnya kita diciptakan di dunia ini sebagai khalifah di muka bumi ya, sebagai pemimpin dunia dan alam semesta, sehingga kita perlu menjaga kelestariannya. Kurang lebih seperti itu. Banyak sekali diskusi yang sudah saya lakukan dengan Bu Rima di masa lalu tentang bidang arsitektur dan dia sangat smart gitu ya, beautiful dan engaging. Jadi semoga nanti diskusinya bisa mengalir indah, teman-teman juga bisa memiliki pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke Bu Rima, dan kita tetap on the track tentang pendidikan ya, khususnya di bidang apa namanya pendidikan dasar. Baik, saya rasa itu saja. Semoga apa yang kita berikan hari ini menginspirasi semuanya. Terima kasih teman-teman, selamat menyimak. Saya ucapkan selamat berpikir dalam hal yang indah hari ini karena bicara tentang arsitek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Neni untuk sambutan yang hangatnya dan sekaligus mencolek banyak ya, mencolek pembangunan ini ke Prof Budi sepertinya ya, mencolek kepada kepala sekolah untuk bikin bangunan yang sustainable dan lain sebagainya. Langsung saja sambutan yang kedua sekaligus izin Prof untuk membuka acara ini pada hari ini kepada Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, Prof Budi Purwoko. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih, Mas ya, udah luar biasa. Ya, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang saya warahmatullahi wabarakatuh. Bu Korprodi S2 Pendidikan Dasar, ya, Bu Neni. Lalu kemudian yang saya hormati, saya banggakan, ini narasumber yang telah bersedia menghadiri acara ini, yaitu Bu Rima Ginanjar, MSc, Direktur Utama PT Baruni Biro Arsitektur ya. Ini satu hal yang sangat membanggakan bagi kami dan terima kasih atas kesempatan yang sudah diluangkan untuk kami. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta Bapak Ibu kawan-kawan mahasiswa S2 Pendidikan Dasar. Pertama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari yang cerah ini kita masih diizinkan berkumpul dalam menimba ilmu di ruang Zoom yang sudah dihelat oleh teman-teman S2 Dikdas. Tentu Bapak dan Ibu, ini satu kesempatan yang
yang baik bagi kita semuanya untuk mencari ilmu, senantiasa mencari ilmu, terutama ilmu-ilmu yang baru. Jadi ya perlu kami informasikan Bu Rima dan para peserta bahwa Bu Neni dengan timnya ini senantiasa rutin ya. Ini patut dicontoh memang untuk prodi-prodi lain. Bu Neni dan teman-teman tim S2 Dikdas ini rutin untuk menyelenggarakan mimbar ilmiah yang biasanya itu memang narasumber yang diambil adalah kawan-kawan dosen yang sudah menerbitkan jurnal Scopus. Ketika sudah bisa mempublish jurnal Scopus, Bu Neni selalu memberikan waktu pada penulis untuk sensing begitu, untuk sharing, menyampaikan tulisannya sehingga bisa bermanfaat secara luas serta meningkatkan citasi. Nah, hari ini terima kasih Bu Neni dan kawan-kawan sudah mengundang eh, generasi muda hebat Bu Rima Ginanjar yang tentu beliau aktivis dalam hal sustainability ya, tentang isu-isu lingkungan. Jadi ini tentu ini patut kita menimba ilmu dari beliau. Jadi pendidikan tentu ada keterkaitan dan upaya sustainability, bahwa ada peluang-peluang untuk meningkatkan isu sustainability biar meningkat di masyarakat. Tentu kita bisa manfaatkan kawan-kawan di lingkup pendidikan, terutama anak-anak yang nanti di tingkat sekolah dasar. Mereka perlu paham, perlu sadar tentang isu-isu lingkungan, isu-isu keberlanjutan tentang lingkungan, dan ini tentu akan mencerahkan kami, Bu Rima, tidak hanya pada konteks yang sekarang kita sedang membangun, tetapi ke depan kita perlu membangun pemahaman generasi muda, sikap generasi muda yang peduli dengan lingkungan kita, yang ke depan tentu kita akan menciptakan lingkungan yang lebih baik, dan ini bisa diinisiasi melalui pendidikan. Jadi anggapan saya bahwa ini adalah peluang yang sangat bagus untuk mendapatkan ilmu dari Bu Rima, sehingga kawan-kawan bisa mengintegrasikan dalam materi-materi pembelajaran di sekolah dasar, maupun kalau di sini tadi sampaikan bahwa banyak kepala sekolah yang menjadi mahasiswa di S2 Dikdas. Tentu beliau adalah pemegang kebijakan di sekolah yang bisa secara kecil-kecil begitu di lingkup sekolahnya untuk menggaungkan isu-isu tentang sustainability, isu-isu tentang lingkungan yang positif, terutama zero carbon for sustainability. Jadi Bu Rima, tentu ini kehadiran Bu Rima akan mencerahkan kami semua. Dan Bapak dan Ibu, juga kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir di ruang Zoom ini untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Saya berharap bahwa penyampaian materi pada pagi hari ini Bapak Ibu bisa menyerapnya dengan baik, kemudian mendiskusikannya hal-hal yang mungkin akan menarik pemahaman kita, dan tentu kita bisa mengambil titik-titik positif yang nanti bisa kita teruskan dalam kebijakan-kebijakan, langkah-langkah personal untuk kita semua dalam menyumbang atau meningkatkan sustainability di sekitar ruang lingkup kehidupan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dengan izin Bu Porprodi, dengan izin segenap panitia, terutama Ibu narasumber, mohon izin, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Terima kasih, semoga acara pagi hari ini berjalan dengan lancar,
memberi manfaat bagi kita semua. Dan akhiri sambutan saya, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Budi sudah berkenan membuka acara Mimbar Ilmiah pada bulan Agustus kali ini. Betul Prof, tadi yang disampaikan oleh Prof. Jadi memang ini biasanya oleh dosen-dosen yang sudah mempublish Scopus. Insya Allah bulan depan core prodinya Prof, kemarin Q1 juga sudah tembus, Bu Neni, Bu Nurul juga ini kemarin juga sudah ada Scopus. Jadi Alhamdulillah acara Mimbar Ilmiah ini menjadi salah satu motivasi eksternal bagi para dosen DTPS S2 untuk menulis akhirnya. Alhamdulillah ini langsung menetas banyak gitu Prof, Scopus-Scopus di S2 Pendidikan Dasar. Terima kasih Ya, Prof. terima kasih. Budi. Terima kasih. Insya Allah teman-teman selama 1,5 jam ke depan sampai 2 jam mungkin bahkan ya kalau teman-teman enjoy untuk acara hari ini akan langsung dipandu oleh salah satu dosen S2 Pendidikan Dasar. Langsung saja untuk waktu dan tempat saya silahkan kepada Ibu Dr. Nurul Istighfaroh MPD. Waktu dan tempat silahkan Bu Nurul. Terima kasih Pak Zainal Abidin. Apa suara saya sudah masuk, nggih? Sudah masuk Bu. Jelas. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk menjadi moderator di acara yang luar biasa hari ini, Mimbar Ilmiah, dengan narasumber hebat Ibu Rima Ginanjar. Tadi saya mentengok sebentar Instagram Ibu. Jadi luar biasa sekali, followersnya sudah 7.000 sekian dan sudah centang biru ya Bapak Ibu. Jadi salah satu public figure yang ilmunya hari ini akan diberikan kepada kita semua. Mohon Bapak Ibu di sini bisa menyimak dengan baik. Ya, sebelumnya yang saya hormati Prof. Budi Purwoko dan Bu Neni Mariana, mohon izin saya memandu acara ini. Sebelum Bu Rima Ginanjar menyampaikan materinya, izinkan saya untuk share screen CV beliau. Apa bisa dibantu Pak Zainal Abidin untuk share screen CV beliau? Atau mungkin saya dijadikan co-host? Bu Nurul sudah co-host, Bu Nurul. Sudah Sudah, bisa. ya? Sudah nampak nggih? Baik, Bu Rina Ginanjar ini merupakan salah satu arsitek muda gitu ya, dengan kekhasannya yaitu zero carbon ya. Jadi beliau ini berdedikasi penuh dalam kegiatan ya atau gerakan berkelanjutan dan zero carbon. Bu Rima ini percaya bahwa arsitektur itu memainkan peran penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim dan mempromosikan kualitas lingkungan yang baik. Selain itu, Bu Rima juga berusaha menciptakan bangunan yang tidak hanya meminimalkan emisi karbon, tetapi juga memprioritaskan kesetaraan sosial dan ketahanan. Melalui pekerjaannya, Bu Rima mendorong transisi menuju masa depan nol karbon. Jadi luar biasa sekali. Dan beliau juga aktif dalam beberapa kegiatan. Ya, salah satunya yaitu Founder and Managing Director, kemudian Board of Advisors, ya, dan kemudian pendidikannya pun juga luar biasa, Bapak Ibu di sini. Beliau lulusan Master in Sustainability Environmental Design in Architecture di University of Liverpool, Insya Allah. Dan kemudian Bachelor of Architecture di Certain University Perth, Western Australia, Masya Allah ya. Jadi mohon Bapak Ibu khususnya mahasiswa S2 Dikdas di sini nanti bisa memberikan banyak pertanyaan ya terkait dengan pengalaman beliau. Nah di sini ada Bu Rosania, ada Bu Mita. Bu Rosania ini kebetulan mahasiswa bimbingan saya S2 Dikdas, Bu Neni, beliau kepala sekolah. Bu Mita Rusanti ini pun juga nanti calon kepala sekolah. Jadi nanti bisa bertanya yang banyak gitu ya, bagaimana sih membangun sekolah gitu ya, yang baik, tidak hanya ramah anak, tetapi juga ramah lingkungan.
Nah, nanti setelah paparan dari Bu Rima akan ada beberapa sesi pertanyaan. Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau bertanya secara langsung pada Bu Rima. Baik, itu pengantar dari saya, Bu Rima Ginanjar. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, Prof. Budi, Ibu Neni, dan semua Bapak Ibu yang hadir hari ini. Izin saya share presentasi saya mengenai Zero Carbon for Sustainability. Baik, Bapak Ibu, semuanya sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Ya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih telah hadir di mimbar hari ini. Sedikit bercerita lagi. Jadi saya dulu S1 di Perth itu bersama Ibu Neni, ketemu dengan beliau dan belajar banyak hal juga dari beliau sebagai guru saya juga ketika di Perth. Kemudian di sana saat saya S1 di Perth, Australia, timbullah rasa pentingnya sustainability gitu. Akhirnya saya pindah ke Liverpool untuk melanjutkan studi di Master in Sustainable Environmental Design in Architecture. Baik, Bapak Ibu semuanya memang sangat penting sekali bagi semua stakeholder dari pendidikan, kementerian, juga para wali kota dan semua turunannya untuk kita bersama-sama berusaha bagaimana bisa mencapai zero carbon atau dunia yang lebih sustainable. Karena memang kalau Bapak Ibu pernah mendengar tentang Paris Agreement di tahun 2016 itu, di sana kita mendeklarasikan bahwa Indonesia juga harus turun sekian persen, 31% di tahun 2060. Dan banyak negara-negara lain turut serta untuk berkontribusi atau berkomitmen untuk menurunkan karbonnya. Nah, dari situlah saya merasa bahwa Indonesia bukan hanya dari presidennya yang sudah mencanangkan dan menandatangani, tetapi kita turunan-turunannya, kita di sini juga Bapak Ibu sekalian, di pendidikan, di sektor pendidikan, penting sekali untuk menciptakan murid-murid atau pribadi-pribadi yang mengerti bagaimana pentingnya kita menjadi khalifah di bumi ini, penjaga bumi ini. Izin perkenalkan, saya dari Rima Ginanjar, Zero Carbon Solution. Kita adalah bagian dari ESQ Group. Ya, kita berletak di Menara 165 di Jakarta Selatan. Jadi Bapak Ibu semuanya jika nanti main ke Jakarta, monggo ayo kita silaturahmi langsung di sini. Nah, Bapak Ibu mungkin sering mendengar Zero Carbon Indonesia di 2060. Tapi di sini saya memang mempunyai visi untuk Indonesia Zero Carbon di 2045. Kenapa? Karena ini rasanya sangat penting untuk kita ada rasa terpicu gitu ya untuk kita harus bercepat-cepat, karena kalau kita terlalu lama untuk merasa 2060 masih lama gitu. Mungkin saya nanti dari 2060 udah umur berapa gitu kan. Jadi saya untuk memicu diri saya, perusahaan saya, dan semua tim yang ada di RGA, kita mempunyai visi untuk Zero Carbon Indonesia 2045. Kita ingin membantu Indonesia untuk mencapai Zero Carbon. Nah, rasanya beberapa kali memang ada mungkin ya yang merasa, Zero Carbon Indonesia kayaknya impossible deh, nggak mungkin, mission impossible. Nah, saya mau mainin, izin saya play video tentang mission impossible. Can you open the door? Ethan? Where are you? I'm by the plane. Benji, can you open the door? Can I open the door? Maybe.
Open the door when I tell you! I'm on the plane! Open the door! How did you get in the plane? Not in the plane! I'm on the plane! Open the door! Benji! Open the door! Yeah, okay. Benji, open that door right now! Yeah, I'm trying. Come on, Benji. Benji, open that door! Come on. Come on. Yes, got it! That's the wrong door! Benji, not that door, the other door. The other door, right, yes, the other door. Okay, oh, yes, sorry. My bad. Aloha, Joe. All right, look, I'm gonna open the power door. How's that? Nah, Bapak Ibu sekalian, pagi-pagi saya ajak nonton nih, biar semangat. Nah, mungkin kita merasa di saat mungkin di sektor pendidikan, mungkin dana kurang, atau mungkin sekeliling kita kurang mendukung untuk kita menuju sustainability, atau banyak orang yang kita ketemu pesimis gitu. Rasanya untuk menuju zero carbon itu tidak mungkin. Tetapi, saya rasa ketika kita memiliki kepercayaan dan akhirnya itu membuat kita berusaha sedikit demi sedikit untuk mencapai dunia yang lebih sustainable, itu pastinya kita juga sebagai manusia, walaupun kontribusi kita bisa sedikit atau banyak, itu bisa menjadikan kita orang yang lebih bahagia juga. Jadi bukan hanya lingkungan ini menjadi bersih dan aman, dan lebih sehat untuk future generations kita, untuk anak keturunan kita. Tetapi ini adalah sesuatu hal yang personal juga untuk saya. Jadi untuk happiness kita semua. Nah, permisi. Jadi dulu ada cerita historical. Mungkin kita lihat histori apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya yang mungkin orang-orang mengira hal ini adalah impossible atau tidak mungkin. Jadi zaman dulu, ini ada The New York Times ya, jadi koran yang sangat bahasa terpercaya atau terkenal, mereka mengeluarkan statement bahwa manusia tidak akan mungkin bisa terbang hingga 1 million years gitu. Bahkan kalau ingin membuat flying machine atau mesin terbang, perlu effort yang luar biasa, semua mathematicians dan mechanics yang cerdas itu perlu berkumpul agar kita membuat mesin terbang. Nah, itu di tahun 1903. Dan ternyata di tahun yang sama, the Wright brothers bersaudara yang mempunyai passion yang sangat luar biasa. Tahun 1903 hasil membuat jadi seperti itu Bapak Ibu, history sudah pernah menjadikan hal yang tidak mungkin itu mungkin. Jadi semoga target kita Indonesia di tahun 2060 menjadi zero carbon menjadi hal yang bisa terjadi dengan kita usaha dimulai dari hari ini juga. Semoga bisa dapat menginspirasi Bapak Ibu semua dan bisa berguna untuk diimplementasikan di sekolah-sekolah. Nah, sebelum saya memulai lebih lanjut, saya mau menjelaskan sedikit tentang term zero carbon itu sendiri.
Mungkin Bapak Ibu di sini kalau ikut acara pemerintahan atau seminar-seminar lebih banyak mendengar di Indonesia itu termnya adalah net zero emissions gitu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu semua term-term di sini ada carbon neutral, carbon free, net zero itu semuanya mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk penurunan karbon. Nah, memang terminologi-terminologi ini berbeda-beda dan mereka dari berbagai macam negara juga. Jadi kalau di Indonesia kita biasa dengan menggunakan kata net zero emissions. Di UK kita banyak menggunakan zero net carbon emissions contohnya. Nah, apa sih zero carbon itu sendiri? Istilahnya itu apa arti dari term tersebut? Jadi zero carbon ini mengacu pada pengurangan emisi gas rumah kaca hingga mendekati nol atau mendekati nol. Jadi pengurangan ini juga harus bersifat permanen dan terakreditasi dengan analisis jejak karbon yang komprehensif. Jadi diperlukan bukan hanya kita bisa membuat statement bahwa mungkin sekolah A atau B itu adalah zero carbon, tapi kita memerlukan report yang transparan juga. Nah, hari ini apa kabar sih sebenarnya ya bumi ini Bapak Ibu semua? Mungkin kita suka melihat berita di TV tentang banjir atau beberapa bulan lalu ada angin puting beliung. Nah, hal-hal yang sebelumnya extreme weather atau cuaca ekstrim yang belum pernah terjadi itu mulai terjadi atau lebih sering terjadi sekarang di Indonesia dan juga dan seluruh dunia ya sebenarnya. Jadi saat ini dunia kita itu tidak baik-baik saja. Nah, apa sih yang terjadi jika kita tidak berusaha untuk menurunkan konsumsi atau emisi karbon kita? Nah, jika kita tidak mengurangi karbon ini, bumi kita, atmosfernya bisa tambah panas, dan kenaikan temperatur 2-3 derajat Celcius itu adalah hal yang sangat luar biasa bagi bumi kita, bukan hal yang kecil ya, tapi hal yang sangat signifikan. Dan dampak pemanasan global ini atau global warming bisa, pastinya mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bahwa climate change itu bisa membuat desertifikasi. Mungkin kita sering mendengar kalau berita-berita atau di news, di IG gitu ya, di Instagram, sosial media, ada es di kutub utara yang meleleh, tetapi perlu kita sadari bahwa sebenarnya climate change ini sangat dekat dengan kita, impact-nya. Bukan hanya masalah kenaikan air laut, tetapi ini tentang kesehatan anak-anak kita juga. Nah, saya akan play video apa yang terjadi jika bumi ini naik temperaturnya sebanyak 2 derajat Celcius. Children born today are up to 7 times more likely to face extreme weather than their grandparents. If global temperatures do rise by 3 degrees, what would their world look like? Rising sea levels, desertification. Hollywood has always enjoyed imagining the end of the world. While blockbusters like this are clearly fiction, this film will show the scenario we all face, unless more drastic measures are taken to stop burning fossil fuels. Children born Baik, Bapak Ibu, tadi kita melihat sebuah film fiksi. Apa yang terjadi di tahun mungkin 2100 nanti ya dan ke depannya gitu. Tapi sebenarnya ini hal fiksi, science fiction yang sebenarnya sudah para saintis gaungkan atau concern kan gitu untuk kepemerintahan kita. Dan mereka berusaha untuk menjelaskannya gitu pada kita dari mungkin 50 tahun lalu, dari sudah lama sebenarnya, tapi alhamdulillah sejak 2016 dan kita terus banyak event-event seperti G20 atau World Economic Forum Summit yang
menaikkan isu climate change. Jadi dari semua sektor itu semua turut serta bagaimana mereka bisa membuat strategi penurunan karbon. Nah, mungkin Bapak Ibu sering sekali di Indonesia mendengar bahwa electric cars atau mobil elektrik itu baik sekali untuk penurunan karbon. Tapi ternyata bangunan itu berkontribusi sebanyak 40% energi konsumsi karbon global gitu. Jadi emisi karbon global itu ternyata banyaknya hampir setengahnya loh ya. Itu karena bangunan, tapi kita jarang sekali melihat di berita atau mungkin sosial media bagaimana kita bisa menurunkan atau memberikan dampak yang lebih baik pada bangunan kita. Oleh karena itu, mengapa saya juga di sosial media saya berusaha untuk raising awareness tentang karbon dari sektor bangunan juga. Dan ternyata ini juga saya baru-baru ini minggu lalu melihat sebuah riset bahwa ternyata bangunan memiliki solusi climate yang efektif atau cost efektif ya, dibandingkan sektor-sektor lainnya. Memang kita semua sektor harus bergerak ke sana, tapi ternyata bangunan itu memiliki solusi yang sangat cost efektif. Di sini kita bisa melihat bangunan di warna biru muda sangat cost efektif dibandingkan sektor-sektor lainnya. Nah, Bapak Ibu, saya sebagai seorang ibu juga di sini, ibu seorang dua anak, saya mempunyai 2 anak laki-laki. Saya sangat concern dengan perihal climate change ini karena ternyata ini ada studi dari WHO bahwa 1,7 juta anak di bawah umur 5 tahun itu meninggal dunia tiap tahunnya karena masalah environment atau masalah polusi. Jadi yang paling utama ada masalah pernafasan, termasuk pneumonia juga, ada diare, dan bayi yang lahir prematur karena masalah lingkungan, kemudian malaria juga yang bisa menyebabkan yang sangat rentan gitu bagi anak-anak di bawah 5 tahun jika mereka mengalami ini masalahnya bisa merenggut nyawa mereka. Jadi contohnya penyakit malaria dengan tambah panasnya Indonesia, bumi kita, penyakit seperti malaria, dengue fever, atau vector-borne disease ini jadi lebih meningkat gitu. Nah, sekarang izinkan saya masuk lebih dalam lagi tentang kerangka regulasi di Indonesia. Jadi tadi kita sudah berusaha memahami dampaknya climate change kepada keluarga kita, diri kita. Kita nggak usah jauh-jauh dulu ya, kita melihat lingkaran kita dulu saja. Nah, sekarang kita akan melihat kerangka regulasi yang sudah ada di Indonesia. Jadi, di tahun 2021 sudah ada Peraturan Presiden 98 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Kemudian ada juga Peraturan Menteri LHK 21/2022 tentang tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon. Di tahun 2022 juga sudah ada surat edaran dari Kementerian BUMN tentang pelaksanaan program dekarbonisasi. Nah, saya melihat sendiri dengan mata kepala saya bahwa surat-surat edaran ini sangat berdampak besar ya pada bisnis-bisnis. Jadi mungkin karena awalnya belum ada regulasinya, jadi susah sekali gitu bergerak untuk mengatasi climate change atau dekarbonisasi. Nah, setelah ada surat edaran ini, kita mampu mulai bergerak, walaupun tidak sesignifikan yang saya harapkan, tetapi ini sangat major dan banyak
proyek-proyek dekarbonisasi mulai diterapkan di bangunan, misalnya di salah satu yang sedang saya kerjakan saat ini, contohnya di sebuah bangunan di Jakarta, mereka mulai menghitung dulu karbonnya, berapa sih emisi karbon di bangunan tersebut gitu. Ini sebenarnya adalah langkah utama. Jadi penghitungan karbon itu adalah langkah utama untuk kita ke depannya untuk mengurangi karbon. Karena kalau kita belum menghitung dulu, aware dulu tentang emisi karbon kita sendiri, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sudah berhasil gitu menurunkan karbon kita di Indonesia sebanyak 30%. Jadi sangat penting untuk melakukan dekarbonisasi ini. Yang sempat seperti saya mention juga bagaimana stakeholder dari semua lini itu memiliki kesadaran tentang kewajiban mereka untuk dekarbonisasi ini atau penurunan karbon. Jadi misalnya dari NGO atau researcher, mereka bisa membuat membuat researcher bisa mencari tahu lebih lanjut dampak karbon atau berapa karbonnya di Indonesia yang lebih mendetail turunan-turunannya. Sebagai desainer, saya contohnya sebagai desain arsitektur dan interior, bagaimana kita bisa mengurangi bisa mengurangi energi dari bentuk bangunan kita. Kita bisa membuat itu lebih efisien, mungkin dengan passive design, contohnya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi, lebih mendetail. Nah, sekarang pertanyaannya apa sih barrier atau tantangan terbesar untuk memiliki atau menjalankan Zero Carbon Project? Dan ternyata ini ada studi dari UK ya, ini UK sendiri yang bahasanya mereka yang paling pertama komit untuk Zero Carbon Building dan juga bisa dibilang sangat advance untuk perkembangan yang sudah mereka lakukan di dekarbonisasi. Mereka saja merasa ternyata biggest barrier terbesar adalah tidak cukupnya knowledge atau expertise. Jadi bukan karena mahalnya barang-barang tersebut atau program-program yang harus dijalankan, tapi ternyata ini adalah knowledge. Artinya apa? Sangat penting di sini tugas kita sebagai edukator di sektor pendidikan untuk meningkatkan awareness tentang zero carbon atau net zero emissions ini. Karena mungkin ketika kita sebagai guru, ini cerita saya dulu dengan Ibu Neni juga, ketika dulu contohnya, saya sebagai arsitek muda, masih kuliah, di Pers merasa overwhelmed atau merasa pendidikannya kok gini-gini aja, kok kurang satisfying gitu, kurang fulfilling gitu di hati kita. Tapi ternyata ketika di sini Ibu Neni mengajarkan saya bahwa kita sebagai manusia adalah khalifah di bumi ini, dan apa yang kita lakukan sekecil apapun usaha yang kita lakukan, bahkan niat saja sudah dihitung pahala gitu oleh Allah. Nah, dari sanalah saya terinspirasi untuk terus melanjutkan studi saya tentang sustainability, hingga akhirnya hari ini saya bertemu lagi dengan Bapak Ibu sekalian dan menyampaikan tentang dekarbonisasi atau climate change. Jadi bayangkan betapa besar dampak Bapak Ibu semua di sini mendidik anak-anak murid untuk menjadi khalifah di bumi. Nah, apakah dunia ini sebenarnya pernah sustainable? Mungkin kita merasa hari ini atau dunia ini setelah jadi dunia ini rasanya nggak sustainable dan dulu kita lebih sustainable gitu.
ternyata kalau kita memakai term sustainable dari UN, definisi dari UN, jadi di sini kita baca meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Jadi ada dua sisi. Yang satu untuk memenuhi kebutuhan present generations, dan yang kedua tidak mengkompromis ability para generasi penerus kita untuk meet their own needs gitu. Sekarang alhamdulillah ya, mungkin kita harus sangat bersyukur karena healthcare kita tambah bagus, sistem healthcare kita tambah bagus, dan lainnya. Karena dulu di tahun 1800 ternyata 43% anak-anak itu meninggal sebelum mencapai ulang tahun mereka yang kelima. Jadi bahkan orang terkaya sekalipun, ada Emperor Roman waktu itu, dia punya anak berapa ya? 9 atau 11 gitu. Anak-anaknya ada banyak yang meninggal. Walaupun mungkin mereka dulu kaya, tapi di saat itu tidak ada healthcare yang mumpuni, atau kita tidak punya edukasi tentang healthcare, bagaimana mungkin tentang virus dan lain-lainnya. Jadi ternyata zaman dulu pun kita sebenarnya belum sustainable karena the present needs atau kebutuhan mereka dulu itu belum tercukupi. Nah, sekarang alhamdulillah kita mungkin sudah merasa tercukupi dengan sanitasi air yang baik, kita akhirnya berkuranglah resiko diare, kemudian kita mempunyai sistem healthcare yang lebih baik dan bersih. Nah, kita sudah mulai mencukupi kita sudah mulai mencukupi kebutuhan kita gitu. Tetapi itu juga artinya emisi karbon tambah banyak, dan ini bisa membahayakan generasi mendatang kita. Jadi kita di sini ternyata mempunyai kesempatan untuk bersama-sama bekerja sama untuk menjadikan dunia ini dunia yang sustainable untuk pertama kalinya. Jadi, sebelum saya lanjut, ada 3 hal yang ingin Bapak Ibu ingat selama saya menyampaikan presentasi ini. Adalah yang pertama, kita bisa mengerjakan beberapa challenges di waktu yang sama. Jadi kita mungkin ada challenge di edukasi, pasti sangat penting, kemudian nutrisi, itu semua pastinya sangat penting. Tapi ada berapa ya, 1,8 billion ya manusia di bumi ini, pastinya kita mempunyai passion yang berbeda-beda, dan kita semua bisa bekerja sama untuk membuat dunia ini lebih baik. Kemudian yang kedua, mungkin rasanya challenge menuju zero carbon ini sulit gitu. Tapi ini sangat possible karena sudah banyak sekali teknologi dan juga banyak hal yang bisa menyokong untuk pencapaian zero carbon ini. Yang ketiga, kita harus terus proaktif. Kita tidak bisa complacent atau bahasanya diam saja atau berdiam diri gitu. Jadi kita bisa terus proaktif, entah itu melalui edukasi kita saat kita menyampaikan kepada para murid, atau saat kita berdiskusi meeting dengan para guru-guru, kita bisa terus menjadi seorang yang proaktif mengenai isu ini. Jadi itu 3 hal to keep in mind untuk presentasi hari ini. Nah, seperti yang saya sempat mention di awal presentasi juga, bahwa betapa banyaknya rasanya berita-berita itu menaikkan isu tentang electric cars. Mungkin karena mobil atau knalpot mobil itu hal yang bisa kita lihat gitu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi itu menjadi salah satu isu yang rasanya sangat penting, seperti contohnya sedotan plastik yang waktu itu sempat naik masalahnya karena kita melihat bagaimana sebuah kura-kura
hidungnya dimasukin kemasukan sedotan plastik gitu, dan akhirnya situ mulai movement untuk tidak memakai sedotan plastik dan berubah menjadi sedotan kertas. Itu sesuatu hal yang terlihat. Nah, di bangunan ini adalah sesuatu hal yang tidak terlihat. Jadi emisi karbon dari bangunan saat kita mengambil sumber daya alamnya dari dalam bumi, itu semua di layar belakang kita. Kita tidak melihat di kota-kota kita, itu tidak emisinya atau polusinya tidak tercium gitu di depan mata kita. Jadi mungkin itu adalah salah satu challenge juga di built environment atau sektor konstruksi, hal yang kurang terlihat oleh orang-orang biasa, akhirnya tidak menjadi priority. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu mengenal tentang strategi zero carbon melalui piramida di sini. Jadi hal-hal apa saja sih sebenarnya yang paling cost efisien atau lebih mudah gitu untuk diaplikasikan sebelum kita mungkin memasang renewable atau seperti solar panel gitu. Jadi di sini di bawah piramida paling bawah di sini ada energi efisiensi. Ini sih. Jadi ada energi efisiensi dan energi konservasi. Jadi di bangunan, contohnya di bangunan kita mungkin kita sedang duduk sekarang, banyak sekali hal-hal yang bisa kita energi efisiensikan. Dan ini adalah hal yang bahasanya low hanging fruit atau mudah kita dapatkan dan juga murah atau no cost gitu ya, no cost sampai low cost. Barulah kemudian misalnya di bangunan-bangunan arsitektur kita ada passive solution atau solusi-solusi desain pasif. Ini kira-kira seperti sebenarnya zaman dulu Bapak Ibu sekalian, rumah-rumah kita, rumah-rumah nenek moyang kita yang didesain rumah-rumah adat, mereka kan punya atap-atap yang teduh, kemudian dari material yang rendah karbon, dari kayu lokal, kemudian yang mengerjakannya juga orang lokal dengan craftsmanship lokal, dan lantainya di raise floor-nya atau menjadi rumah panggung, itu sebenarnya mereka mitigasi dari banjir kan, karena memang dari dulu banjir itu sebenarnya bukan hal yang baru. Jadi mereka sudah menyiapkan bangunan itu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dengan lingkungan di Indonesia yang sering banjir karena curah hujan yang tinggi. Nah, mungkin elemen-elemen itu yang kita bisa pelajari dari nenek moyang kita bisa kita bawa kembali ke bangunan-bangunan modern kita. Karena memang saat ini kalau kita lihat di perkotaan, kita bisa melihat bangunan-bangunan itu kayak blok-blok kaca gitu ya, yang sebenarnya terinspirasi dari mungkin Amerika gitu dengan globalisasi dan apa ya, mereka menginfluence desainer-desainer kita untuk mendesain hal yang serupa, padahal iklimnya tidak cocok dengan Indonesia. Kalau di luar negeri, contohnya Amerika, mereka ingin hangat, tapi kalau di Indonesia kita harus berusaha untuk menjauhkan dari sinar matahari langsung. Nah, ketika kita sudah menjalankan pasti solusi itu, barulah kita bisa ada investment lebih ya untuk low E system dan teknologi. Ini hal simpelnya seperti LED lighting, kemudian ada smart system lighting system yang pakai sensor. Jadi ada teknologi-teknologi yang bisa membantu untuk efisiensi energi. Jadi ini kalau dari bangunan yang sudah ada ya mungkin kira-kira itu, dan banyak sekali teknologi sekarang di bangunan yang misalnya material bangunan, contohnya material bangunan yang lebih rendah emisi karbonnya. Contohnya precast konkrit. Precast konkrit ini sudah saya gunakan juga di
salah satu bangunan yang kita desain di Ginanjar Architects Design, bahwa dengan precast konkrit ini bisa menurunkan emisi karbonnya saat konstruksinya itu sebanyak 10% dibandingkan metode konvensional biasa. Itu salah satu contohnya, Bapak Ibu. Nah, kemudianlah kita bisa menawarkan atau menawarkan renewable seperti solar panel. Karena sering sekali, apakah Bapak Ibu pernah gitu ya berdiskusi tentang solar panel mungkin dengan rekan-rekan atau keluarga Bapak Ibu di sini semua, bahwa kita pasang solar panel ini bagus untuk lingkungan. Tetapi jangan sampai kita sudah ingin mengimplementasikan renewable ini padahal kita belum melakukan energi efisiensi. Akhirnya jadi apa Bapak Ibu? Seperti keran yang bocor. Jadi energi itu tetap terbuang sia-sia walaupun memang sumbernya sumber yang baik gitu dari energi bersih. Jadi itu satu hal yang saya seringkali highlight. Dan yang terakhir baru adalah namanya carbon offset. Nah, ini jual beli karbon dari dekarbonisasi. Kira-kira seperti itu gambaran besar konsepnya. Nah, ini adalah salah satu contoh desain yang kita Rima Ginanjar RGA Design. Ya, betul. Mungkin kita sudah mulai menerapkan low carbon design di sini. Ini ada stadion sepak bola di Kediri, namanya Stadion Doha Jayati, sekarang sudah dalam pembangunan. Ini yang saya ceritakan tadi, di mana tribun-tribun tempat duduknya ini memakai precast konkrit. Jadi walaupun kita mendesain dengan dana yang sudah ditetapkan, tetapi banyak ternyata hal-hal yang masih bisa kita terapkan kalau kita mencari solusinya agar sesuai dengan biaya. Nah, di dalam konsep zero carbon arsitektur atau zero carbon in general, misalnya sebuah pulpen gitu ya Bapak Ibu, mereka itu ada terbagi jadi dua karbonnya, embodied carbon dan juga operational carbon. Jadi di embodied carbon itu dari material pulpennya itu sendiri. Jadi dari saat mereka diangkut dari tambang atau raw material, kemudian dia harus menjalani transportasi ke manufacturing, kemudian hingga sampai ke rumah kita itu termasuk di embodied carbon. Kemudian ada juga operational carbon. Nah, itu saat sudah kita gunakan, contohnya bangunan sekarang yang sudah kita gunakan, electricity-nya, listrik yang kita bayar tiap bulannya. Saat ini dari sumber listrik kita juga belum sepenuhnya dari sumber daya alam yang terbarukan. Nah, ini menjadi operational carbon. Jadi ada dua hal yang harus kita kurangi karbonnya, embodied carbon dan operational carbon. Saat ini banyak negara-negara yang masih berfokus untuk penurunan karbon di operasional, karena itu beberapa negara sudah mewajibkan gitu ya untuk penurunan karbonnya di operasional, tapi embodied carbon ini masih voluntary. Masih voluntary ya Bapak Ibu, tetapi walaupun voluntary, ada beberapa hal sebenarnya yang sangat possible sekali kita lakukan penurunan karbonnya di embodied. Misalnya, daripada kalau kita ngomongin bangunan, kita ambil contoh sebuah batu bata gitu. Ada batu bata yang lebih rendah karbon. Salah satunya ada yang berbentuk Lego gitu, jadi kita bisa stack disusun-susun batu bata tersebut menjadinya material seperti mortar atau semen yang diperlukan untuk menyusun bangunan tersebut jadi lebih rendah. Kemudian ada mungkin material lainnya seperti batu bata yang dicampur dengan plastik
yang sudah pastinya teruji juga ya, kekuatannya harus teruji dan safety-nya. Nah, tapi itu lebih rendah karbon dan memanfaatkan sampah plastik. Nah, sekarang apa dampak apa dampak dekarbonisasi atau ekonomi yang hijau pada kita semua? Apakah itu hal yang negatif pada mungkin sektor tambang, ataukah ini hal yang positif gitu? Dan ternyata karena dunia sudah mulai shifting dari ekonomi yang sekarang ke ekonomi hijau atau low carbon economy, kita memerlukan green jobs. Jadi pekerjaan hijau. Contohnya, di Australia kita memerlukan 11.000 green jobs baru, dan negara-negara lainnya. Jadi ini sebenarnya peluang yang sangat besar untuk kita semua. Mungkin saat ini kayak kalau kita lihat di berita betapa banyaknya Gen Z yang kesulitan mencari kerja, mungkin kita bisa mengarahkan mereka untuk mencari pekerjaan yang mengarah tentang sustainability, karena betapa saya bahkan semua pemerintahan, saya sendiri merasa kita butuh banyak bantuan dan merasa kurangnya bantuan pekerjaan orang-orang yang mengerti tentang sustainability ini. Sedangkan kita memerlukan kerjasama yang sangat erat dan banyak untuk merubah ekonomi yang low carbon. Jadi ini beberapa grouping saja, contoh-contoh green jobs yang diperlukan. Jadi di green jobs ini ada social dan green employment ya. Salah satunya seperti arsitek, kemudian town planner atau town planner, kemudian ada juga seperti dari sektor pariwisata, bahkan mereka yang saat ini mungkin pariwisata tidak merasa itu green jobs, tetapi beberapa pekerjaan itu harus kita redefinisikan lagi gitu. Jadi misalnya ada sustainable hotel manager contohnya, atau eco travel. Nah, itu bisa menjadi green jobs tapi di sektor mereka masing-masing, di sektor pariwisata misalnya, seperti saya sendiri di sektor edukasi di sektor bangunan. Banyak sekali hal-hal yang memang harus di sini opportunity pekerjaan yang bisa tercreate yang baru, ada juga yang bisa tersubstitusi, tereliminasi, tapi juga ada beberapa pekerjaan yang harus transform. Mungkin di pendidikan harus ada, mungkin ini bisa menjadi diskusi kayak seperti fokus group discussion Bapak Ibu, kayak apakah bagaimana para guru-guru bisa menjadi salah satu agent untuk menuju ekonomi yang low carbon. Keterampilan apa sih yang perlu mereka perbaharui, atau pelatihan apa yang mereka perlukan untuk menjadi pekerja green jobs yang termasuk dalam green jobs. Jadi seperti halnya tidak semua manajer adalah manajer yang sustainable, tapi ada manajer yang sustainable sama halnya seperti guru-guru. Ada guru-guru yang fokus mungkin untuk development kembang anak misalnya. Nah, di sini ada juga guru-guru yang berfokus bagaimana bisa menciptakan atau mengajarkan bagaimana murid-murid bisa memiliki kreativitas atau pemahaman yang cukup untuk mereka
bisa menjaga bumi ini dan mengerti dunia yang akan kita tuju. Nah, Bapak Ibu sekalian, bangunan memang adalah aspek yang sangat penting ya dalam hidup kita. Kita hari ini di bangunan, belajar di bangunan, kemudian kita pulang dari kantor pun kita tinggal di sebuah bangunan. Jadi ini semua bukan hanya kewajiban mungkin arsitek atau menteri pembangunan gitu, Kementerian Pembangunan, tetapi ini adalah kewajiban kita semua. Karena di tahun 2050 nanti dengan populasi global populasi ya itu meningkat sebanyak 27% menjadi 9,8 billion, artinya bangunan atau luas bangunan itu akan diekspektasikan untuk berubah menjadi 2 kali lipat. Kita memerlukan pembangunan yang sangat intensif untuk memenuhi kebutuhan kita semua. Nah, kalau dibayangkan nih Bapak Ibu, kira-kira berapa banyak sih berapa banyak sih luas area yang dibutuhkan gitu. Jadi kalau kita bayangkan nih New York City, kalau Pak Ibu sering nonton film atau lihat di Google seperti apa padatnya New York City, bayangkan aja jika tiap bulannya New York City itu dibangun untuk 40 tahun ke depan. Nah, seperti itulah perkembangan bangunan kita sekarang. Jadi bukan hanya bangunan yang sudah ada, ini kita jaga agar lebih efisien misalnya energinya, tetapi bangunan yang akan kita bangun harus mengikuti atau mulai mengimplementasikan penurunan karbon ini. Nah, sekarang bagaimana kita memblending antara education dan juga sustainable transition. Jadi edukasi dan transisi yang sustainable apa saja yang Bapak Ibu di sini bisa lakukan. Ini saya crafting spesial buat Bapak Ibu, semoga bisa mengambil manfaatnya yang lebih actionable ya dari kelanjutan presentasi saya hari ini. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah menyadari bahwa bayar listriknya atau expense operasional untuk sekolah-sekolah itu tinggi sekali. Bahkan kalau di riset saya ini yang kedua setelah gaji. Jadi setelah gaji hal yang harus dibayar yang paling tinggi itu ternyata energi. Nah, seandainya bangunan-bangunan sekolah itu bisa didesain atau dirancang dengan zero energy, ternyata bisa menghemat energi sebanyak 65-80% daripada bangunan biasa. Jadi bayangkan Bapak Ibu, jadi tiap bulannya yang biasanya mungkin bayar 100 juta mungkin untuk bangunan gitu. Untuk operasional itu bisa menjadi hanya 50 juta saja. Dan ketika kita mempunyai bahasanya saving ini, bayangkan hal-hal lain apa saja yang bisa kita malah gunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya, untuk mengembangkan program edukasi kita dengan efisiensi energi. Nah, ini ada contoh di India sudah ada carbon neutral school ya di Chavara. Ini kebetulan saya ada beberapa riset memang dari India karena ada proyek sekolah juga yang menuju towards zero carbon school di Mumbai. Kemudian saya di sini mencari-cari hal-hal apa saja sih yang sudah sekolah-sekolah di India lakukan gitu untuk penurunan karbon di sekolah. Nah, jadi yang sebelah kiri di Chavara Darshan ternyata key action yang sudah mereka lakukan itu membuat vegetable garden atau bisa hidroponik. Kemudian mereka menanam 60 tipe bambu. Kemudian yang ketiga ada waste management facility atau fasilitas
waste treatment yang dipisahkan antara yang biodegradable dan non biodegradable gitu. Jadi anak-anak sudah berada di lingkungan yang mendukung tentang sustainability menjadi keseharian mereka. Kemudian yang kedua ada sekolah di Archdiocese di Mumbai. Untuk mereka mengurangi karbon, anak-anaknya ini menjadi energi auditor tim di sekolahnya. Mereka mengidentifikasi hal kecil saja sih, seperti dampak penurunan brightness di komputer-komputer pada efisiensi biaya. Nah, ini presentasi yang mereka lakukan. Jadi hal-hal kecil sudah murid-murid sendiri yang analisa. Jadi mereka ikut berkontribusi pada penurunan karbon. Jadi ya mereka adalah salah satu sekolah di India yang sudah mulai proyek dekarbonisasi. Ini keren sekali sih. Nah, sekarang apa saja langkah-langkah untuk sekolah bisa memenuhi goal dekarbonisasi mereka? Ini ada sedikit insight saja. Yang pertama adalah education. Jadi bagaimana education bisa mensupport sustainable transition ini. Yang pertama mungkin bisa membuat green library di mana buku-bukunya sudah dikurasikan. Ini semua yang tentang masalah lingkungan atau climate change. Kemudian bisa bertim atau apa ya, berkolaborasi dengan komunitas atau organisasi dan bisnis yang memiliki green goals. Dan poin kedua, bisa melakukan environmental audit. Jadi audit environmental seperti karbon audit atau energy audit di sekolah-sekolah seperti yang sudah dilakukan sekolah di India tadi. Jadi contohnya kalau kita mulai mengaudit energi di sekolah kita gitu, kita bisa menganalisa hasilnya dan bisa kita bersama-sama memikirkan bagaimana kita mengurangi inefisiensi ini, jadi hal-hal yang tidak efisien, bagaimana kita bisa mengeliminasinya. Kemudian yang ketiga, kita bisa buat campaign atau challenges untuk para murid agar mereka bisa sebagai apa ya, sebagai individual atau kelompok bisa empower mereka untuk menjadi perubahan, jadi agen perubahan. Jadi bisa kita membuat campaign atau pledge gitu, seperti pledge. Oke, sekolah ini kita adalah sekolah yang merecycle sampahnya, contohnya. Atau sekolah yang sudah menurunkan energi saving pada tahun 2025, contohnya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk celebrate. Jadi ketika kita sudah melakukan atau buat challenge tadi atau aktivitas-aktivitas yang ramah lingkungan tadi, jangan lupa kita mengapresiasi mereka yang sudah melakukannya. Kalau di Indonesia sendiri, sudah ada gerakan namanya Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar. Jadi bagaimana sekolah ini berusaha mewujudkan dua hal, yaitu perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, dan juga yang kedua peningkatan kualitas lingkungan hidup. Jadi ini dipelopori oleh KLHK sendiri, Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengakhiri presentasi saya hari ini, mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin tahu lebih lanjut atau ingin menjadi agen perubahan tentang energi efisiensi, bisa join atau di-scan di sini barcode-nya untuk join
energy efficiency community yang saya buat. Nah, di sini memang kita sering atau rutin mengadakan training auditor energi agar tiap-tiap sekolah atau bangunan pemerintahan itu mulai menerapkan hal yang paling mendasar untuk mencapai zero carbon, yaitu energi efisiensi. Jadi bukan hanya di bangunan baru yang bisa kita terapkan bagaimana bangunan arsitek desain sedemikian rupa agar itu energi efisien, tapi bangunan yang sudah ada yang pastinya ada sangat banyak impact, sangat besar, dan impact-nya juga pasti sangat besar pada lingkungan dan emisi karbon, ini bisa kita mulai efisiensikan atau konservasikan. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan untuk scan barcode di sini untuk mengurangi dampak lingkungan, dan ini adalah salah satu green jobs yang saya ingin highlight betapa pentingnya dan betapa pentingnya agent perubahan di sini. Jadi seperti yang tadi sekolah di India sudah lakukan, kita sebagai guru bisa mengajarkan para murid bagaimana untuk melakukan energi efisiensi yang benar. Di sini ada sedikit energy management dashboard di sini. Ini kira-kira flow-nya seperti ini, seperti buat komitmen, kemudian harus di-assess performance-nya energi di sekolah itu, kemudian buat target goal yang jelas, dan lainnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang kata. Sebelum menutup presentasi saya hari ini, saya ingin menyampaikan salah satu quote yang saya sangat suka dari figur yang saya look up juga, Christiana Figueres. Beliau adalah wanita di belakang Paris Agreement di tahun 2016 yang lalu itu. Jadi beliau bilang, for change to become transformational, our change in mindset must manifest in our actions. Jadi untuk perubahan menjadi transformasional dan menjadi luar biasa, perubahan di mindset kita harus juga dimanifestasikan di action kita. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Bu Rima. Jadi kalau di dunia pendidikan itu Bu Rima terkait dengan dampak polusi atau mungkin tentang lingkungan yang baik. Nah, ini bisa diimplementasikan melalui kurikulum dan juga program sekolah. Di kurikulum kita ada tema-tema terkait dengan peduli lingkungan, dan pada program sekolah ini juga ada challenge-nya. Jadi beberapa kegiatan seperti lomba kebersihan sekolah, menjaga lingkungan sekolah yang baik, ini biasanya dijalankan. Jadi di sekolah tersebut berupaya seperti teman sekolah yang baik, yang bersih, begitu ya. Nah, pasti di sini Bapak Ibu juga mempunyai beberapa pertanyaan gitu ya, khususnya di SD-SD wilayah Surabaya di perkotaan, di mana sekolah itu terletak pada kawasan yang padat penduduk. Nah, ini bagaimana sih caranya gitu ya untuk menjadikan sekolah tersebut menjadi sekolah yang ramah lingkungan. Nah, saya membuka beberapa sesi ya. Untuk sesi pertama ada 3 pertanyaan, bisa Bapak Ibu kondisikan untuk bertanya lewat chat atau bertanya secara langsung dengan raise hand. Monggo, siapa yang ingin bertanya? Oke, ini ada Bu Mareta di kolom chat. Bu Mareta ini dosen PGSD Bu Rima, beliau lulusan luar negeri juga, S2 dan S3-nya. Nah, beliau bertanya, dari semua strategi yang telah dipaparkan, manakah yang menurut Ibu Rima paling urgent untuk diterapkan di lingkungan sekolah?
Dan apakah tantangan terbesar selama ini dalam menerapkan strategi tersebut? Bagaimana Bu Rima, langsung dijawab atau Izin saya langsung jawab. Jadi strategi yang paling urgent, selain paling urgent juga kita di sini harus cost efektif juga dan cost efisien ya. Itu adalah energi efisiensi. Jadi kita bisa mulai menerapkan kalau belum energi efisiensi itu energi konservasi dulu. Kita konservasi energi, mana hal-hal yang bisa kita conserve itu kita kurangi. Jadi untuk melakukan hal ini kita ada konsepnya ya, energi efisiensi. Tapi bagaimana kita bisa menurunkannya untuk menjadi action yang jelas dan juga bisa dijalankan gitu. Jadi memang seperti yang kalau kita lihat tadi yang chartnya tadi, pertama kita harus buat komitmen dulu, goalnya apa. Kemudian kita misalnya menunjuk orang atau mungkin grup yang bisa menjadi penanggung jawab untuk energi konservasi dan efisiensi. Jadi memang itu alhamdulillah baik sekali Ibu Nurul, keren sekali seperti program bersih-bersih dan lainnya di kurikulum-kurikulum. Tapi saat ini pemerintah sebenarnya sedang gencar untuk mengkomunikasikan pentingnya energi efisiensi. Jadi 5 tahun kebelakangan ini memang lagi urgent ya, suatu hal yang urgent. Jadi contohnya grup tadi yang memiliki tanggung jawab untuk energi konservasi bisa mempunyai checklist, misalnya mematikan lampu, kemudian AC-nya, suhunya, temperaturnya di set jangan terlalu tinggi, misalnya jangan 16 derajat, karena kan mencapai 16 derajat pun sebenarnya agak susah gitu, tidak mungkin, akhirnya AC-nya bekerja lebih berat. Dan kalau kita set ada minimal set temperature yang mungkin kita set 20 aja deh gitu paling dingin. Nah, itu bisa mengkonserve energi. Jadi baik itu jawaban dari saya. Jadi hal yang paling penting adalah energi konservasi dan efisiensi di lingkungan sekolah, di lingkungan kerja kita. Ya, baik. Terima kasih Bu Rima. Selanjutnya tadi yang raise hand ada Bu Mita. Silakan Bu Mita. Bu Mita ini calon kepala sekolah yang masih muda. Oke, silakan Bu Mita. Terima kasih kesempatannya untuk Bu Rima. Terima kasih, sangat bermanfaat sekali materi yang diberikan, dan terima kasih Bu Nurul sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan ini sebenarnya tadi hampir sama dengan yang sudah ditanyakan. Selama ini kan sekolah sudah menerapkan beberapa proyek yang biasanya diterapkan dalam P5. Itu dengan temanya biasanya penghijauan serta energi. Tapi untuk keberlanjutannya dan itu sangat susah sekali untuk kita laksanakan. Dan di sini saya juga menanyakan inovasi dan teknologi yang dapat dimanfaatkan di SD untuk mencapai zero carbon, dan bagaimana apa bisa SD ini bisa bekerja sama dengan komunitas lokal dan pemerintah dalam mempromosikan inisiatif zero carbon. Terima kasih. Terima kasih Bu Mita. Silakan Bu Rima. Baik, memang untuk keberlanjutan sebuah program yang menuju zero carbon itu memerlukan komitmen semua dari semua level. Jadi bukan hanya kepala sekolah, tapi guru-guru, bahkan para murid ini harus bahasanya di briefing atau dikumpulkan agar memiliki pemahaman yang sama. Karena kalau hanya yang memahami hanya guru, ayo matiin lampu anak-anak gitu kan, kayak apa sih ini, apa sih maksudnya gitu kan, kayak cerewet banget mungkin gitu kan kalau anak-anak. Tapi kita sudah memberikan pemahaman yang cukup, kita memberi penjelasan bahwa mematikan lampu ini adalah salah satu
efisiensi energi untuk penurunan karbon. Jadi energi ini kan turunannya ke karbon. Akhirnya bagaimana dengan kita mematikan lampu ternyata dampaknya itu besar loh pada bumi kita gitu. Kita ikut berkontribusi pada apa ya? Ini global gitu. Tujuan global untuk penurunan karbon, untuk zero karbon. Nah, inovasi dan teknologi apa yang bisa kita terapkan ya di sekolah? Yang pertama mungkin teknologi, kalau memang berbicara tentang teknologi, kita bisa memakai apa namanya light sensor. Jadi di saat sudah terang gitu misalnya, itu otomatis mati sendiri daripada kita mungkin bergantung pada orang yang mungkin bisa terlupa gitu untuk mematikan lampu. Ini sering sekali sebenarnya saya juga ketika mengantar anak saya sekolah melihat bahwa ini pada pagi, udah terang benderang, tapi lampu masih nyala. Ini sebenarnya adalah pemborosan energi yang bisa kita konservasi. Kemudian mungkin kalau untuk mencapai zero carbon seutuhnya akan quite challenging, tapi kita bisa menuju penurunan karbon. Kita bisa mulai dulu penurunan karbon, entah itu 10, 20, kalau memang belum sanggup, bahkan kita bisa mulai dengan mindset kita. Jadi mindset bukan hanya tentang menjaga lingkungan, tapi kita memberikan apa ya, gambaran yang lebih luas lagi kepada para murid dan juga semua guru-guru bahwa hal ini sangat penting, penurunan karbon efeknya sangat luas gitu. Jadi kita beri gambaran lagi yang lebih, sesekali sepertinya tidak ada salahnya untuk memberikan gambaran yang lebih advance, bukan hanya tentang apa ya, bukan hanya tentang lingkungan saja, tapi memang karbon ini kan banyak. Ada dari electricity atau listrik, kemudian ada juga dari sampah. Sampah kan juga menghasilkan karbon ya Bu ya, kalau kita buangnya ke landfill gitu, ke TPA, akhirnya mengeluarkan gas metana yang juga sangat tinggi karbon dan dampak pemanasan globalnya. Jadi untuk itu terkait dana juga, banyak support global juga, program-program, misalnya kalau sampah mungkin di sosial media kita banyak lihat ada komunitas-komunitas yang mengajarkan apa ya, mengajarkan edukasi tentang sampah gitu. Mungkin kalau boleh saya sebutkan seperti Pandawa Group, ada juga ada Bule Sampah, saya juga baru kenal dengan beliau, dan Pandawara Bule Sampah, dan kayak ada banyak aliansi Zero Waste contohnya. Ada banyak komunitas-komunitas yang sudah bergerak di sektor ini. Jadi kita bisa minta bantuan mereka, dan terkadang juga ada dana-dana CSR yang mungkin kita bisa coba raih gitu, dengan apalagi kalau kita ngomongin dana CSR, mungkin kita harus mengulas lebih lanjut perusahaan tersebut gitu, atau pemerintahan tersebut apa sih program yang mereka sedang kuatkan gitu. Misalnya ketika mereka, Kementerian SDM contohnya, ketika mereka menguatkan tentang efisiensi energi, berarti program-program mengenai seputaran efisiensi energi akan didahulukan. Jadi kita bisa mulai dari situ mungkin, Ibu. Ya, terima kasih Bu Rima. Ya, jadi Bu Mita perlu adanya kolaborasi ya seluruh stakeholder, dari mulai kepala sekolah, guru, siswa, bahkan wali murid untuk bekerja sama dalam melestarikan lingkungan sekolah. Mungkin nanti kalau Bu Mita sudah jadi kepala sekolah ya, membuat semacam instrumen gitu ya, atau rubrik ya, terkait dengan lingkungan yang ramah untuk anak di sekolah. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari mahasiswa bimbingan saya, Bu Rusmiwati. Kebetulan beliau ini tesisnya mengembangkan buku mitigasi bencana untuk meningkatkan karakter peduli lingkungan.
Ya, jadi cocok sekali. Nah, pertanyaan beliau itu adalah di kolom chat, zero carbon merupakan harapan masa depan Indonesia tahun 2045 dan tantangan Indonesia menuju netral karbon tahun 2070. Pertanyaan kami, langkah apa saja yang akan kami lakukan untuk mewujudkan zero carbon di sekolah dasar yang padat penduduk dengan melihat jejak karbon di sekolah rata-rata ada 94 metrik ton per tahun. Nah, monggo Bu Rima. Baik, oke. Jadi terima kasih Ibu Rosniwati ya untuk pertanyaannya. Jadi langkah yang bisa kita lakukan di sekolah dasar ya. Ini mungkin yang kita bagi dulu dari beberapa sektor, ada waste, tapi kita juga jangan lupa ada air ya. Nah, bagaimana kita bisa satu-satu mengurangi dampak lingkungan dari masing-masing sektor gitu. Misalnya untuk waste, kita bisa mulai membuat bak sampah yang besar, yang cukup besar untuk satu sekolah dan membagi-baginya menjadi 3 gitu. Dari yang recycling dan yang plastik contohnya. Itu harus kita sediakan. Kemudian untuk listrik misalnya, yang kita bisa lakukan tadi mulai program-program audit energi oleh para siswanya. Kemudian selain itu transportasi. Seandainya sekolah yang padat penduduk tadi belum ada program antar jemput misalnya, nah itu bisa diadakan karena kan mungkin murid-muridnya juga tinggalnya di area situ. Bagaimana jika kita mengadakan seperti shuttle bus? Mungkin nggak harus mobil bus listrik gitu ya, tapi shuttle bus agar anak-anak itu tidak perlu sendiri-sendiri dianterin orang tua mereka gitu. Jadi sangat efisien ya dengan shuttle bus. Waktu efisien, kemudian pasti juga emisi karbon dan penghematan listrik, dan ini bisa jadi bisnis side juga keuntungannya untuk sekolah gitu. Jadi itu kira-kira langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mewujudkan zero carbon di sekolah dasar. Oh ya, saya juga baru ingat ada sebuah sekolah di Jakarta yang mereka mulai membuat peraturan atau challenge ya atau pledge zero waste. Jadi mereka bawa anak-anaknya harus bawa kotak Tupperware. Jadi udah nggak boleh bawa atau beli dengan plastik lagi. Jadi harus bawa Tupperware dan mereka jadi tanggung jawab juga cuci sendiri seperti itu. Ini adalah salah satu untuk mengurangi waste. Jadi bukan hanya tadi kita memberikan wadahnya, tetapi human behavior atau behavior para murid dan jangan lupa guru semua beserta OB itu punya behavior yang apa ya? Yang sama tuh tujuannya. Dan pastinya kalau bangunannya seandainya ingin bangunan baru itu bisa bangunan yang low carbon. Jadi bisa dikonsultasikan gitu dengan arsitek yang memahami tentang sustainability, bagaimana bangunan bentuknya bisa lebih efisien gitu. Contohnya dengan materialnya, dari segi desain bentuk bangunannya itu sendiri juga. Jangan sampai mungkin contoh jendelanya terlalu besar, dikiranya pengen apa ya, ada koneksi ke alam, tapi terlalu besar, akhirnya kan terlalu panas di dalam. Nah, itu salah satu contoh di bangunan. Kemudian kalau itu tadi ngomongin bangunan baru, di bangunan lama pun ketika refurbishment atau pembaharuan gitu ya, peremajaan itu bisa menggunakan material-material rendah karbon. Misalnya kalau plafon kita rusak karena bocor, itu kita menghindari, pertama pastinya material itu harus jangan toksik. Asbestos banyak sekali ya di Indonesia masih memakai asbes gitu buat plafonnya. Sedangkan kalau di Australia itu sudah
tidak diperbolehkan, sudah dilarang untuk memakai itu. Jadi pastinya dari bahan material yang tidak toksik, dan juga sekarang ada material-material kalau kita ingin bertanya lebih lanjut gitu ya ke apa namanya, yang penyedianya, apakah material ini, kita bisa menanyakan apakah material ini green certified. Kita bisa mulai dari green certified sebenarnya. Walaupun ke depannya material green certified ini kita akan lebih mendahulukan material bangunan yang ada sertifikasi LCA-nya, jadi LCA. Jadi itu adalah life cycle analysis. Jadi material-material bangunan, seandainya misalnya keramik gitu, itu bisa kita lihat seperti layaknya kita melihat nutrition facts di snack-snack makanan kita. Nah, di material pun sama, kita bisa lihat berapa jejak karbonnya di material tersebut, sehingga kita sebagai konsumen bisa membandingkan antara keramik A dan B, mana sih sebenarnya yang pengoperasiannya lebih rendah karbon. Begitu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rima. Ya, dalam memilih tadi bahan-bahan bangunan dan lain sebagainya. Nah, menyambung dari pertanyaan guru, saya ingin juga bertanya Bu Rima ya. Bu Rima menyampaikan bahwasannya 40% karbon ada pada sektor bangunan. Nah, apakah ada desain khusus gitu ya dalam mendesain sekolah yang low carbon? Contohnya sekolah-sekolah di Surabaya, kadang itu ada sekolah yang mohon maaf minim sekali pohonnya gitu ya, karena memang kawasannya tidak sebegitu luas gitu ya, dan banyak muridnya. Katakanlah dalam kelas 1 SD itu ada 5 kelas. Nah, otomatis di situ siswanya banyak itu. Nah, adakah desain khusus gitu ya sekolah yang ramah lingkungan dan low carbon? Monggo mungkin ada tips dari Bu Rima, mengingat di sini ada beberapa Bapak Ibu Kepala Sekolah yang tips ini bisa dipakai untuk merancang atau merenovasi agar ramah lingkungan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang pertama untuk desain yang ramah lingkungan atau sustainable, kita bisa menggunakan desain yang pasif gitu, pasif design. Jadi contohnya jendelanya mungkin biasanya kita sering sekali sudah menggunakan kaca ketutup gitu. Kita bisa mulai lagi menerapkan tips-tips dan nenek moyang kita yang pakai kisi-kisi, sehingga udara bisa keluar masuk sejuk gitu. Kemudian di bagian atas-atas dekat plafon biasanya pasif design itu di Indonesia ada bolong-bolongannya ya Bapak Ibu di rumah-rumah zaman dulu, tapi sekarang kita sudah sering sekali lihat itu nggak ada lagi gitu. Nah, setelah pasif design, pohon itu bagus sekali memang kalau kita bisa menanam pohon. Jika tidak ada lahannya, kita bisa pakai pohon yang apa ya, pohon yang menggantung itu kayak Lee Kuan Yew dan sebagainya, untuk mengurangi matahari langsung kena dalam bangunan kita. Jadi matahari langsung itu walaupun dia mungkin tidak nembak langsung ke jendela tapi ke tembok, tetapi panas akan tetap bisa masuk ke dalam ruangan karena matahari langsung nabrak ke dinding kita. Nah, untuk mengurangi panasnya dari matahari, itu bisa kita pastinya tambahkan pepohonan yang hijau gitu untuk menghalangi sinar matahari. Dan yang ketiga, mungkin open space, kita bisa mendesain sekolah kita dengan open space seperti kafetarianya atau ruang gurunya tidak disekat-sekat lagi, open space saja. Akhirnya lighting atau pencahayaan akan lebih efisien dan menyebar dengan baik, pendinginannya juga bisa berbagi gitu. Kemudian untuk listrik, agar kita lebih hemat listrik,
hal yang paling mudah itu kita pemakaian LED, misalnya pemakaian kalau pakai AC mungkin sekolahnya bisa AC yang letaknya itu agak di bawah daripada di atas, karena ilmu bahasanya kayak ilmu fisikanya ya, hot air raises up, jadi udara panas itu kan naik, yang di bawah itu lebih dingin, jadi akan lebih hemat energi kalau memang AC-nya itu sendiri langsung kena ke okupannya atau ke kitanya yang di dalam ruangan, kemudian angin panas akan naik dengan sendirinya dan keluar lewat sela-sela tadi jika didesain dengan kisi-kisi yang bolong agar udara panas bisa leluasa keluar. Kalau seandainya tidak ada bolongan-bolongan tadi di dekat plafon, bisa juga ada exhaust. Ini biasanya dipakai di industrial ya, jadi di atap-atapnya ada exhaust fan, jadinya udara panas dengan mudah terangkat, tapi ruangan tetap tertutup kalau memang concern-nya ingin tertutup karena padat tadi dan mungkin banyak polusi mungkin di luar, jadi tidak ingin udara kotor masuk sehingga ruangan harus tertutup AC, akan lebih baik pakai exhaust fan. Ya kira-kira itu dari saya beberapa tips untuk sekolah yang sustainable. Jadi memang mungkin penting sekali ya tadi pohon, jadi memang ada research juga kota jalanan yang tidak ada pohon dan yang ada pohon. Yang ada pohon itu lebih dingin 3-5 derajat Celcius. Jadi sangat signifikan besarnya walaupun tidak ada AC gitu. Tapi dengan pepohonan itu bisa bikin sejuk sebanyak sampai 5 derajat Celcius. Ya, baik. Terima kasih Bu Rima. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mengetahui ya tips-tips yang bisa mengkondisikan sekolah yang ramah lingkungan dan low carbon. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya lahan yang luas untuk menanam pohon, bisa menggunakan tanaman gantung ya. Jadi tanaman di sekolah itu wajib ada. Untuk desain sendiri Bu Rima yang sekarang lagi hit seperti desain industrial, Japanese, Skandinavian, nah, itu apakah ada pengaruhnya untuk sekolah seperti itu? Ya Bapak Ibu, sebenarnya untuk style desainnya sendiri itu bisa menyesuaikan mau yang Japanese atau Skandinavian yang simple, simplicity, dan Japanese yang utamanya kayu-kayu gitu ya. Semua style itu bisa menyesuaikan prinsip sustainability tadi. Asalkan bukan style rumah mungkin yang glass box gitu kan, ada ya pavilion kaca. Nah, itu pastinya akan sangat panas sekali dan tidak cocok untuk iklim kita. Jadi kita harus beradaptasi kan dengan iklim kita. Jadi style-style industrial mungkin sekarang ya yang mungkin marak ya 5 tahun belakangan ini, sebenarnya salah satu aspek sustainable dari industrial design, kalau memang didesain dari awal ya, itu kan mereka bare, tidak menggunakan cat, less material, itu akhirnya ya lebih murah karena kurang material, artinya lebih rendah karbon gitu dibandingkan dengan yang banyak finish-nya. Jadi ya apapun stylenya yang mungkin Ibu suka itu sangat possible untuk tetap jadi sustainable. Karena memang kita di negara manapun, seperti Indonesia dengan rumah adat kita, mungkin di Afrika dengan namanya hut gitu ya, hut mereka yang terbuat dindingnya dari mud, dari lumpur, itu mereka semua punya cara sustainable mereka masing-masing yang sudah mereka biasa terapkan gitu, yang tangannya sudah ahli dalam membuat hal-hal itu. Kalau kita ahlinya menganyam, jadi rumah-rumah kita zaman dulu banyak anyaman gitu finishnya atau karpetnya. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih Bu Rima. Jadi style dari industrial, Japanese ini bisa dikondisikan asal mengandung aspek berkelanjutan. Itu
ya, dan juga harus dipahami betul cocok nggak ini untuk diterapkan di kawasan khususnya di Indonesia yang punya iklim tropis. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi dari sini? Bu Syarofa, adakah pertanyaan, Bu? Sudah oke sekolahnya, Bu Syarofa? Sudah ada tanamannya? Sudah ada pohonnya? Alhamdulillah, Bu. Sebetulnya sekolah kami sudah sekolah adiwiyata. Kita juga ada upaya untuk mengurangi gas karbon di sekolah, seperti kalau masuk sekolah itu harus mematikan kendaraan bermotor sebelum dari gerbang, seperti itu. Tanamannya juga kita mengupayakan tanaman hijau itu memenuhi apa ya, prosentase dari jumlah warga sekolah gitu ya, Bu Rima ya. Meskipun belum terpenuhi, tapi ada upaya untuk itu. Cuman kadang kita itu yang tanda tanya, Bu Rima, apakah yang kami lakukan di sekolah itu sudah cukup efektif, efisien untuk mengurangi emisi gas karbon di sekolah? Itu yang kami kadang kesulitan untuk mengukur, mengetahui, kemudian indikatornya apa saja. Itu yang kalau mungkin teman-teman yang ahli seperti di kimia atau itu mungkin bisa ya. Tapi kalau kami tuh yakin nggak sih itu sudah cukup mengurangi ataukah selama ini tetap sama aja hasilnya gitu. Itu yang kami kesulitan di situ kadang. Terima kasih. Wah, terima kasih Bu Syarafa, keren sekali, luar biasa sekolahnya sudah menjadi sekolah adiwiyata ya Bu ya. Pastinya sekecil apapun langkah kita untuk menuju sustainability itu pasti dampaknya sangat besar, kalau nggak hanya untuk lingkungan sekitar kita, untuk kita personal yang akan nanti murid-murid itu tumbuh menjadi seseorang mungkin nantinya, itu pasti dampak ripple effect-nya sangat besar Ibu. Jadi dengan sekolah Ibu sudah menjadi sekolah adiwiyata, pastinya diharapkan sekolah-sekolah lainnya juga mengikuti. Jadi tidak hanya beberapa sekolah saja. Semoga semua sekolah bisa menjadi sekolah seperti sekolah Ibu. Jadi itu menjadi sebuah standar sekolah gitu ya, untuk penurunan karbon dan energi. Ya, jadi mungkin kalau mungkin di sekolahan itu mungkin tidak ada yang menghitung gitu ya Bu ya, penurunan karbonnya berapa atau efisiensi listriknya berapa. Tidak seperti mungkin korporasi-korporasi yang besar, tetapi dengan menggunakan prinsip-prinsip low carbon tadi, itu pasti sudah menurunkan karbonnya Bu, walaupun tidak kita bisa katakan angkanya berapa. Tapi jika memang concern-nya Ibu pengen bisa dibuat sebuah bahasanya report yang tertulis, sekolah ini sudah menurunkan karbon sekian persen di tahun 2025. Nah, mungkin bisa mulai dari energi misalnya dengan mulai audit energi. Nah, itu hal yang mudah ya, bisa dibilang lebih mudah dibandingkan penghitungan karbon gitu. Baik, Bu Rima. Ya, jadi Bu Syarofa selain audit pembelajaran, selain audit pembelajaran, audit karbon juga perlu ya Bu Syarofa ya. Atau nanti bisa mohon izin Bu Nurul, misal nanti kita butuh audit energi gitu, bisa menghubungi Bu Rima kah atau teman-teman yang di komunitas tadi. Saya sudah scan barcode-nya, ternyata grup WA komunitas ini emisi karbon mungkin saya minta bantuan di sana nanti sepertinya. Ya, kita siap support. Jadi biasanya kita ada training rutin tiap 2 bulan sekali. Nah, itu bisa mendaftar atau kita sebenarnya itu trainingnya 3 hari, tapi di hari pertama kita suka open free trial class di jam pagi, Ibu. Jadi nanti ketika ada training yang upcoming, kita akan selalu infokan di grup tersebut. Jadi semoga nanti Ibu bisa belajar lebih lanjut lagi bersama. Oke, Bu Rima, terima kasih banyak. Materinya luar biasa. Terima kasih, Ibu. Ya, Masya Allah ya, materinya luar biasa. Nah, Bu Syarofa nanti juga bisa dijadikan branding sekolah ya. Kalau sekolah Ibu ini juga
dengan naming zero carbon seperti itu ya. Siap Ibu, siap Ibu. Oke, ya, ada pertanyaan lagi? Tambahkan menurut saya Ya. sekolah Ibu Syarofa akan sangat keren banget jika bisa pledge gitu buat pledge atau komitmen sekolah zero carbon Indonesia yang pertama. Karena kan zero carbon ini adalah sebuah perjalanan, Bu. Kita kan zeronya di tahun nanti. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang, strategi-strateginya itu sebenarnya bisa kita lakukan dan kita bisa buat komitmennya. Itu pasti akan sangat luar biasa, keren, dan bisa menjadi contoh untuk sekolah-sekolah lainnya. Jadi bukan hanya perusahaan multinasional atau pemerintahan yang bisa membuat kontribusi penurunan karbon, tapi sekolah juga bisa. Siap Ibu. Mungkin setelah ini saya minta WA-nya Bu Rima kayaknya. Ya, nanti kita menghubungi Bu Neni. Oke, matur nuwun. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Pak Hadi? Pak Hadi? Oh ya, Hadi tidak mendengar ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya paparan materi dari Bu Rima Ginanjar hari ini. Saya meresum di sini terkait dengan program Zero Carbon, ada 3 hal penting. 3 hal penting ini ada hubungannya dengan kolaborasi atau collaboration. Yang pertama, kita bisa mengerjakan challenge di waktu yang sama. Ya. Dan ini sudah terrealisasi dari program Sekolah Adiwiyata. Nah, dari challenge-challenge tersebut pada akhirnya sekolah itu mendapatkan naming Sekolah Adiwiyata. Yang kedua adalah Embrace Challenge, menghadapi tantangan. Jadi kita di sini harus optimis bisa menghadapi tantangan yang berhubungan dengan isu-isu lingkungan. Dan alhamdulillahnya beberapa mahasiswa S2 Dikdas ini riset tentang lingkungan, kemudian karakter siswa terhadap lingkungan ini juga sering dilakukan. Mereka sering meneliti ini, mengembangkan suatu produk agar siswa ini literasi lingkungannya itu baik. Dan yang ketiga, kita harus proaktif ya, jangan berdiam diri. Di isu-isu lingkungan, kegiatan mimbar ilmiah seperti ini wajib diselenggarakan agar kita paham terhadap dampak dari lingkungan yang baik ataupun yang tidak baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bu Neni yang sudah merealisasikan mimbar ilmiah ini ya. Jadi kita paham betul pentingnya menjaga lingkungan secara berkelanjutan yang tentunya memenuhi IKU Prodi S2 Dikdas. Sebelum kita akhiri, saya mengapresiasi Bu Rima Ginanjar. Terima kasih banyak. Ini sertifikat dari Prodi kami atas datangnya Ibu di sini sebagai pemateri pada kegiatan mimbar ilmiah yang diselenggarakan oleh program studi S2 Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya pada tanggal 25 Agustus ya 2024. Sekali lagi terima kasih Bu Rima Ginanjar. Banyak Bu Nurul, Bu Neni. Terima kasih Bapak sekalian, semoga bermanfaat. Izin kita boleh foto bareng? Oh ya, monggo Bapak Ibu, silakan on cam kita foto bersama. Silakan dinyalakan kameranya semua yang 1, 2, bimbingan tesis ke saya datang. ya. 3, 2. Oke, silakan dinyalakan kameranya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke. Bu Rima Baik, bikin terima tanda kasih gini, Bu Rima banyak. satu lagi ya. Bu Rima kasih tanda Ya. gini untuk UNESA. 1 langkah di depan. 1 langkah di depan. Nah. Ya.
Sudah? Ya, 1, 2, 3. Ya, lagi 1, 2, 3. Ya, sudah Bu Neni. Ya, Bapak Ibu, oke, sekian yang bisa saya sampaikan selaku moderator. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Zainal selaku MC. Terima kasih, mohon Oke. maaf. Terima kasih Bu Dr. Nurul dan pemateri yang luar biasa Kak Rima Ginanjar. Ini ternyata ibu-ibu gurunya sangat semangat sekali untuk zero waste ya. Ini menjadi salah satu sinyal positif menurut saya. Ini pendidikan kita akan dibawa kemana? Mudah-mudahan dengan tadi disampaikan oleh Bu Karima bisa menjadi insight. Tidak hanya insight saja tapi langsung kita melakukan aksi nyata untuk melakukan zero waste tadi ya. Semakin banyak sekolah di Wieta, semakin banyak sekolah yang peduli lingkungan. Terima kasih teman-teman untuk hadir di hari ini di Mimbar Ilmiah setiap akhir bulan. Jadi jangan lupa akhir bulan depan juga pasti ada ya dengan tema-tema lain yang menarik, tidak kalah menarik dari hari ini. Jadi tunggu saja bulan depan ada gebrakan apa lagi dari S2 Pendidikan Dasar. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti acara kali ini. Mari kita akhiri dengan istighfar sebanyak-banyaknya seperti biasa. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesi foto juga sudah harusnya di akhir tapi tadi sudah sesi foto ya. Terima kasih meringankan saya. Jadi saya tidak perlu ada sesi foto. Terima kasih teman-teman. Selamat bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Kak Rima. Terima kasih, Rima. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Izin saya akhiri Zoom-nya.